Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livia dari kelas 8D jurusan Manajemen Keuangan dan Perbankan. Saya di sini akan mempresentasikan hasil proposal saya dengan judul Pengaruh Permodalan PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) terhadap laba yang didapat. Latar belakang masalah dan identifikasi masalah. Untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan, perlu dilakukan berbagai usaha dan strategi guna mendukung tercapainya tingkat kesehatan perbankan yang optimal. Usaha tersebut salah satunya dapat dilakukan dengan menetapkan kembali struktur modal perbankan yang menyelaraskan skala usaha dengan kebutuhan permodalan, guna mempertinggi kemampuan menyerap risiko usaha, dan dengan melakukan peningkatan efisiensi operasional agar mampu mendorong profitabilitas ke tingkat yang lebih tinggi. Identifikasi masalahnya yaitu: 1. Kurangnya minat serta kepercayaan nasabah akan berpengaruh terhadap kecukupan modal PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) sehingga dapat dimungkinkan pula berpengaruh terhadap laba yang didapat. Yang kedua, upaya memenuhi tingkat kecukupan modal merupakan hal yang amat penting untuk diperhatikan karena tingkat kecukupan modal mencerminkan kemampuan bank dalam menanggung risiko kerugian yang mungkin timbul. Maksud dan tujuan penelitian ini. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh kecukupan modal PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) terhadap laba yang didapat. Yang kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh permodalan PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) terhadap laba yang didapat. Kegunaan dan manfaat penelitian. Penelitian ini secara umum berguna untuk meningkatkan pengetahuan tentang pengaruh permodalan PT Bank Muamalat terhadap laba yang didapat. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1. Bagi Bank Muamalat Indonesia, diharapkan dapat berguna sebagai masukan dalam mengambil keputusan berdasarkan informasi yang diperoleh untuk merencanakan suatu strategi baru, serta dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Yang kedua, bagi akademisi, untuk memperkaya hasanah literatur kepustakaan ekonomi Islam khususnya pada perbankan syariah mengenai pengaruh permodalan terhadap laba yang didapat. Yang ketiga, bagi masyarakat diharapkan dapat menambah wawasan dan informasi mengenai kinerja PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) khususnya pada para nasabahnya serta masyarakat umum yang tertarik terhadap perbankan syariah. Landasan teori variabel. Pengertian laba sebagai variabel ya. Menurut Sumarso 2010 mengidentifikasikan laba adalah selisih lebih pendapatan atas beban sehubungan dan kegiatan usaha. Apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisihnya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik atau berkala. Laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya. Laba atau rugi sebenarnya baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatannya dan dilikuidasikan. Pengertian modal sebagai variabel X. Bambang Rianto 1998 halaman 10 menyatakan modal adalah hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut dalam perkembangannya. Kemudian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal. Kerangka berpikir. Dalam menentukan naik turunnya profitabilitas atau laba dapat dilihat dari laporan keuangan yang terdiri dari neraca dan laporan rugi atau laba perusahaan yang bersangkutan. Dari laporan keuangan itu kemudian dianalisa perputaran kas, perputaran aktiva dan pasiva, dan perputaran piutang. Perputaran modal kerja keseluruhan dari analisis tersebut kemudian dibandingkan masing-masing elemen antara kebutuhan yang sesungguhnya atau real yang tertera dalam neraca dengan kebutuhan ideal, yaitu modal kerja yang optimum yang tidak mengalami kelebihan atau kekurangan. Setelah itu, efisiensi penggunaan modal kerja perusahaan dianalisa.
Hasil dari analisa tersebut dapat digunakan untuk menentukan arah kebijakan pengambilan keputusan, khususnya dalam penggunaan modal kerja dan untuk meningkatkan profitabilitas atau laba pada PT Bank Muamalat. Hipotesis penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil penelitian yang relevan dan kerangka teoretik di atas, maka hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut. Hipotesis 1. H1 diduga terdapat pengaruh perputaran kas, perputaran aktiva dan pasiva dan perputaran piutang terhadap modal kerja real pada PT Bank Muamalat. H2 diduga terdapat pengaruh perputaran modal kerja real terhadap profitabilitas atau laba yang didapat pada PT Bank Muamalat. Yang hipotesis 3 diduga terdapat pengaruh efisiensi penggunaan modal kerja terhadap profitabilitas atau laba yang didapat pada PT Bank Muamalat. H4 diduga terdapat pengaruh kebijakan pengambilan keputusan pengambilan modal terhadap profitabilitas atau laba yang didapat pada PT Bank Muamalat. H5 diduga terdapat pengaruh perputaran kas, perputaran aktiva dan pasiva, perputaran piutang, perputaran modal kerja real, efisiensi penggunaan modal, dan kebijakan pengambilan keputusan. Pengambilan modal kerja terhadap profitabilitas atau laba yang didapat pada PT Bank Muamalat. Gambaran tempat penelitian. PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 Hijriah atau 1 November 1991. Pendirian bank yang diprakarsai oleh beberapa tokoh Majelis Ulama Indonesia atau MUI dan beberapa cendekiawan muslim yang tergabung dalam Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia atau ICMI, serta pemerintah ini mendapat dukungan dari tokoh-tokoh dan pemimpin muslim terkemuka, beberapa pengusaha muslim, serta masyarakat. Bentuk dukungan dari masyarakat yaitu berupa komitmen pembelian saham senilai 84 miliar rupiah pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank Muamalat Indonesia (TBK) KC Serang yang beralamat di Jalan Ahmad Yani nomor 91 Sumur Kecung, Serang, Cimuncang, Kecamatan Serang, Kota Serang, Banten. Kode pos 42118. Waktu survei penelitian dilakukan mulai April 2020 sampai Juni 2020. Jenis dan sumber data. Adapun metode pengumpulan data dari penelitian ini adalah 1. Menggunakan kuesioner, dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan yang disusun sebelumnya yang diberikan kepada responden untuk mendapatkan jawaban secara terang. Kepustakaan atau dokumentasi merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca buku atau literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, serta pengumpulan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen. Dokumen merupakan catatan peristiwa penting yang sudah lalu. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi, wawancara, termasuk pula mempelajari laporan keuangan. Teknik pengumpulan data. Teknik multikolonialitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya kolerasi antar variabel bebas atau independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi kolerasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel yang ini tidak orgonal. Variabel orgonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan 0. Uji hetero bertujuan menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya tetap, maka disebut homokedasitas, dan jika berbeda disebut heterokedasitisitas atau tidak terjadi heterokedasitisitas. Uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi normal atau mendekati normal.
Hipotesis statistik. Uji T statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh suatu variabel penjelas atau independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.